Yes, buat kalian semua yang dengerin Oracle Card Indonesia gitu kan, yang rutin ngedengerin teman-teman ya. Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan satu lagi Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Senang banget kalau misalkan ada kan ya hal-hal baik yang mampir dalam hidupnya kamu, hidupnya aku, hidupnya kita ya. Semua orang pastinya suka bahagia, kepingin yang namanya bahagia, mendambakan bahagia, dan bahkan banyak sekali yang mengejar-ngejar kebahagiaan pastinya, right ya. Kamu juga kan ya. Nah, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia kita baca. Ayo ya, hal-hal apa sih yang akan membuat kamu tuh tersenyum gitu kan, seneng ya. Kabar-kabar gembira, hal-hal baik yang secepatnya kamu dengar. Apa itu ya? Kita bakalan baca di Timeless General Reading teman-teman ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya, dan umum ini buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya, tanpa menghakimi, judging sama siapapun gitu kan ya. Karena ya jadikan ini afirmasi yang positif untuk bacaan-bacaan yang kamu rasa positif ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini ya mampir ke beranda kalian, tiba-tiba misi numpang lewat gitu kan ya, sengaja atau nggak sengaja ya video ini ya mampir dan nyangkut di berandanya kalian ya, berarti nggak ada yang kebetulan gitu kan. Klik ya, dengerin dengan senyum ya, dan belajar dari sana. Kita sama-sama belajar ya. Oke, kita baca sekarang ini buat teman-teman Scorpio ya. Dan buat teman-teman Scorpio yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya. Silahkan dengan senang hati teman-teman ya, menuju ke Oracle Card Indonesia gmail.com, Oracle Card Indonesia gmail.com. Terms and condition berlaku ya. Kalian boleh klik di description, di sana ada alamat emailnya dan juga tautan ya, atau link untuk menuju ke Oracle Card Indonesia Soul Story dan Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Jadi buat kalian yang butuh dan senang ya ngedengerin musik ya, disertai dengan brainwave ya, untuk satu tujuan tertentu gitu, such as adalah memperbaiki komunikasi, memperbaiki hubungan ya, bahkan attract wealth ya, kelimpahan dan sebagainya. Buat kalian yang punya problem-problem keuangan dan sebagainya, di sana ada ya, silahkan klik di sana. Oke ya teman-teman ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Kalian pilih 1 dari 3 tapi dengarkan 3-3-nya ya. Siapa tahu 3-3-nya bisa jadi afirmasi yang positif dan terjadi semua untuk hidup kalian ya. Amin ya. Oke, ayo kita baca. Still in this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will replay with a beautiful word for you. Alright ya, kita bagi terlebih dahulu jadi 3 ya. Tugas kalian adalah memilih 1 dari 3 cerita tersebut ya. 1 dari 3 cerita tersebut kita lihat ya. Kita lihat saja. 2 dan 3. Cerita 1, cerita 2, dan cerita 3. Silahkan kalian pilih ya teman-teman ya. 1, 2, 3, come on baby say you love me. Oke, yang pertama ya, kita baca dari yang pertama terlebih dahulu ya. Apa sih kesulitan-kesulitan hidup yang sedang kamu hadapi ya pada saat ini? Ada perasaan-perasaan di mana lonely, I am so lonely ya. Lagi ada perasaan-perasaan merasa sepi, sendiri, ditinggalkan gitu kan ya, dan merasa bahwa apa yang sudah kamu raih, apa yang sudah kamu lakukan selama ini kayak sia-sia gitu ya. Jadi gini, punya waktu buat orang lain gitu kan ya, selalu ngedengerin orang lain. Ketika orang lain butuh kamu selalu ada gitu, tapi gilirannya kamu butuh mereka ya, nggak ada gitu loh. Siapa gitu, nggak ada gitu ya. Mereka semua kayak sibuk dengan sendiri-sendiri, nggak ada yang mau dengerin kamu. Padahal ya, kalau mereka butuh kamu tuh adalah orang di garda terdepan yang langsung oke, let's go, aku bantu gitu. Jadi kamu tuh memang pengasih gitu kan ya, sama orang lain itu cenderung bisa banget yang namanya memahami perasaan orang gitu kan ya, tapi seringkali lupa gitu kan, punya waktu buat diri kamu sendiri. Tapi gilirannya begitu gitu kan, gilirannya kamu yang butuh, nggak ada siapa aja gitu. Kamu tengok ke kanan, nggak ada orang. Kamu tengok ke kiri, nggak ada orang. Ke depan, ke belakang, sepi semuanya. Jadi harus kamu sendiri gitu ya. Oke. Right. Kita lihat nih, kita lihat untuk usaha-usaha apa yang kamu lakukan ya buat ngadepin ini. Oke, kamu sih berusaha ya untuk menanggung semuanya sendiri selama ini, jadi kayak kebeban gitu ya, beban. Tapi lama-lama kamu juga menyadari gitu bahwa ini nggak bisa dibiarin juga gitu, harus
harus bicara gitu, mengungkapkan apa yang dirasakan kayak gitu loh teman-teman ya, supaya bisa stay waras lah ibaratnya kayak begitu ya. Nah sekarang kita lihat kabar gembira apa atau hal-hal bahagia apa yang kamu tuh akan denger ya sebentar lagi. Kita coba lihat di sini. Oh, so sweet banget ya. Jadi gini, uh, hal-hal baik ini yang akan kamu dengar adalah berasal dari keluarga gitu kan, bahwa kebaikan-kebaikan lah gitu kan ya. Mungkin yang selama ini kamu kepingin yang namanya keluarga, dimengerti sama keluarga, dimengerti sama orang terdekat kamu ya, pada akhirnya bisa dimengerti gitu ya. Tapi yang jelas ada kabar-kabar bahagia ya, hal-hal bahagia yang akan terjadi sih teman-teman ya. Bisa apa aja gitu kan ya, perdamaian bisa, kesuksesan bisa, kesembuhan bisa, kelahiran bisa, keberhasilan bisa ya, macam-macam ini mah gitu kan ya. Dan coba kita lihat ya, apakah kabar-kabar baik ini ya itu bisa membantu gitu kan, untuk kamu itu nggak lagi merasa seperti itu. Pasti ada perubahan, walaupun ya tidak yang namanya menghilangkan perasaan tadi ya teman-teman ya. Ada perubahan tapi it's different case gitu loh teman-teman ya. Itu membuat perubahan, mungkin suasana hatinya kamu jadi lebih baik gitu, tapi tidak menghilangkan perasaan sepi dan sendiri, mesti berjuang sendiri kayak gitu loh teman-teman ya. Tidak berhubungan gitu ya, sesaat ya kayak gitu sih. Nah apa yang sebaiknya dilakukan ya supaya kehidupan kamu jauh lebih baik, perasaan jauh lebih baik gitu kan ya? Belajar sayang sama diri gitu. Nah ini simple words ya teman-teman ya, simple words banget ya, belajar sayang sama diri, belajar merawat diri, tapi maknanya dalam banget. Misalkan kita itu bener-bener kayak ngoprek gitu ya, esensi dari kata-kata sayang sama diri, merawat diri gitu kan. Karena dengan seperti itu kita nggak akan yang namanya dependen sama orang lain atau bergantung secara emosional pada orang lain. Jadi ketika kita butuh siapa-siapa dan bagaimana, kita tidak kayak craving, kayak lapar dan haus akan cinta, untuk dicintai sama orang lain, untuk dimengerti sama orang lain, enggak. Karena apa? Karena kita sudah penuhi diri kita dengan rasa sayang, dengan rasa cinta, dan bahkan ya kalaupun itu lebih, kita bisa share sama orang lain gitu kan, sharing each other gitu ya, tanpa harus yang namanya meminta orang lain untuk memberikan kita cinta atau perhatian atau apapun itu. Jadi ya solusinya adalah itu, belajar sayang sama diri, belajar merawat diri ya, nggak usah gampang baperan ya teman-teman ya, difokus ke sana aja. Karena kalau kita kebawa perasaan ya hidup kita nggak akan kemana-mana, trust me ya. Oke, kita menuju ke nomor 2 ya teman-teman ya, kita menuju ke nomor 2. Buat kalian memilih cerita nomor 2, kita lihat di sini ada wisdom. Apa sih yang sedang terjadi dan jadi kesulitan gitu ya dalam kehidupan kamu? Wisdom ini berkaitan dengan orang lain ya teman-teman ya. Jadi ada konflik-konflik ya, ada perbedaan-perbedaan prinsip, konflik perselisihan yang pada akhirnya memicu ketidakdamaian dalam kehidupan kamu gitu kan ya. Ya pastilah kalau kita nggak enakan sama orang ya, ada sesuatu hal yang nggak enak lah gitu kan, pasti ke bawah juga gitu loh ya dalam hidupnya kita, right? Ya pasti rasanya nggak enak, nggak nyaman ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat usaha-usaha yang sudah kamu lakukan ya untuk ngadepin problem-problem ini apa sih ya. Kamunya sih berusaha untuk move on ya, untuk tegas gitu, nggak ngedengerin mau dia cerita kayak gimana, mau orang sumbang di belakang ngomongnya apa, sebodo amat gitu kan ya, yang penting gua nggak kayak begitu gitu ya. Jadi kamu mencoba untuk seperti itu sih, ya udah gitu. Kalau udah nggak mau ya, ibaratnya udah nggak setuju dengan aturan yang dibuat ya, kenapa harus dipertahankan ya, seperti itu. Jadi lebih ke gitu sih kamunya gitu kan, nggak mau baperan gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Nah kabar apa yang akan kamu dengar sebentar lagi, hal-hal baik apa yang terjadi ya. Pada akhirnya gini, kamu mendapatkan keadilan gitu kan, hal-hal yang mungkin kemarin-kemarin kayak timpang, suara-suara di belakang gitu kan ya, timpang ya, yang pada akhirnya membuat kamu itu merasa diperlakukan gak adil ya, pada akhirnya ya itu bisa yang namanya kamu dapatkan keadilan gitu kan ya, terbongkarnya sesuatu hal gitu kan ya, dan pada akhirnya memicu
yang tadinya ya hal-hal ini memicu ketidakharmonisan, ya pada akhirnya ya kamu dapat keadilan dari sebuah situasi yang kamu alami gitu. Seperti itu sih teman-teman ya. Jadi ya terlepas dari apakah nanti berdamai apa enggak, tapi yang jelas tuh kelar gitu loh ya, seperti itu. Nah ini bakalan bantu gak sih ya? Bakalan bantu gak sih hal-hal baik ini? Kalau bantu ya, pada akhirnya orang bisa melihat juga gitu yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu ya. Jadi membantu banget sih ya, tanpa kamu harus yang namanya berkoar-koar bahwa ini salah gitu. Pada akhirnya orang juga ngerti bahwa itu tuh salah gitu loh ya. Jadi tidak perlu bilang bahwa kamu tuh orang baik ya dengan ngomong aku tuh orang baik loh gitu ya, karena biasanya orang baik itu nggak ngomong-ngomong kalau dia tuh baik ya. Seperti itu. Nah kita lihat yang sebaiknya kalian lakukan untuk hidup kalian supaya jauh lebih baik tuh apa? Yang namanya ujian, rintangan, orang mau ngomong apa, orang berusaha kayak gimana, itu pasti ada ya teman-teman ya. Orang ngejegal orang lain, cerita kayak gitu tuh banyak di kota-kota besar, kota-kota kecil maupun yang di pelosok-pelosok juga ada cerita-cerita kayak begitu ya di dunia ini. Tapi balik lagi gitu kan ya, yang mesti diperkuat siapa sih ya? Kita, internalnya kita sendiri ya, diri kita sendiri. Karena ya sepandai-pandainya kita memerangi hal-hal yang di luar diri kita ya, balik lagi kita pasti akan kalah ya. Kalau kita memperkuat internal dalam dirinya kita pasti menang. Karena apa? Kita nggak lagi yang namanya fokus ke hal-hal yang di luar dari kendalinya kita, seperti itu ya. Oke teman-teman, ini cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju cerita kamu yang ketiga. Buat kalian yang memilih cerita ketiga, kita lihat ya. Oh my goodness ya, ada attachment di sini. Attachment ini adalah tentang kamu yang pada saat ini lagi merasa terikat banget ya, nggak bisa keluar dari satu situasi yang sebenarnya kamu tuh nggak nyaman, tapi kepinginnya keluar dari sana gitu, tapi nggak bisa. Gimana dong ya. Terperangkap di satu situasi yang memang benar-benar kamu tuh nggak nyaman ya. Ada yang namanya perasaan-perasaan aduh pengen keluar dari sini gitu kan, kepingin yang namanya lebih ini nggak enak banget gitu kan, nggak nyaman banget, tapi nggak bisa gitu karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lain mungkin ya. Nah usaha-usaha yang kamu lakukan selama ini apa? Kamu tuh ya dari mulai nyalahin orang lain, nyalahin situasi dan kondisi, nyalahin banyak hal gitu kan ya, dari mulai seperti itu sampai nyalahin diri sendiri, pada akhirnya kamu bisa refleksi diri sih ya. Bisa refleksi diri, bisa yang namanya benar-benar beres-beres membenahi diri ya, seperti itu. Tapi prosesnya agak sedikit panjang ya ini ya teman-teman ya. Nah hal-hal baik apa sih yang kamu akan dengarkan sebentar lagi? Kita lihat ya, Oke, hal-hal baik ya. Semua aspek ini membaik teman-teman ya. Hal-hal yang kemarin-kemarin bikin kamu gak bisa bernafas ya, bikin merasa terjebak, merasa susah keluar dari sana, pada akhirnya membaik ya. Tapi memang butuh waktu dan butuh kesabaran ya ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah hal ini bakalan membantu kehidupan kamu jauh lebih baik gak sih? Kita lihat. Pasti ya, pasti banget ya. Apalagi kalau misalkan kita bicara mengenai pencapaian hidup dan kita bicara mengenai pekerjaan ya. Ini sepertinya hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau pendidikan ya, seperti itu. Nah apa yang sebaiknya dilakukan supaya kualitas hidupnya kamu tuh jauh lebih baik? Apa? Yang jelas jangan kehilangan harapan, jangan kehilangan semangat dan keberanian ya ketika kamu ya merasa sedang tidak baik-baik saja. Hidup seseorang bisa down gak sih? Bisa banget gitu kan ya. Apapun yang terjadi itu ya pasti bisa dan bisa dialami sama banyak orang teman-teman ya. Masalahnya yang membedakan adalah apa sih? Responnya kita gitu kan ya. Pikirannya out of the box dong gitu kan. Jangan ikut-ikutan, gak usah gitu kan ya. Kalau dia tuh bisa loh kayak gini, bisa gini-gini, coba gak apa-apa, tapi pikirkan inovasi yang lain gitu. Jangan jadi follower gitu kan, tapi jadi orang kunci untuk diri kamu sendiri gitu. Dan dalam keadaan seperti apapun ya, down itu wajar, sesaat aja teman-teman ya. Habis itu bangkitlah lagi gitu kan. Karena yang bisa membangkitkan diri kita sendiri ya diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita kehilangan mimpi, harapannya kita, dan kita tetap stuck ya di keadaan kita terikat, nggak nyaman dan sebagainya, ya kamu yang memilih seperti itu ya, seperti ini ya. Sometimes gitu sih teman-teman ya. Peluang dan keberuntungan ataupun kesempatan itu pasti akan didapatkan seseorang ya. Cuman jalurnya lewat mana, kapan dan sebagainya itu yang misterius memang gitu. Tapi
while kita menebak-nebak hal yang nggak pasti, ya kenapa nggak lakukan aja yang pasti-pasti aja gitu ya. Oke teman-teman, begitulah ya cerita 1, 2, dan 3 gitu. Tapi kalau misalkan kita ya namanya juga manusia gitu kan, namanya berusaha itu pasti bisa lah gitu kan, walaupun mungkin usaha-usaha yang kamu lakukan kadang tidak membuahkan hasil gitu kan ya, kadang masih belum membuahkan hasil, tapi ingat bahwa nggak ada sesuatu yang sia-sia, bahkan hal yang dilihat sia-sia aja pasti akan menghasilkan satu makna yang baik. Oke teman-teman ya, jadi tetap berusaha, keep your spirit gitu kan ya, lalu juga lakukan yang terbaik, benahi diri ya, jangan lupa juga yang namanya usaha itu tidak akan komplit dengan kalau tidak dibarengi dengan doa gitu kan ya, dengan kepasrahan, dengan perbuatan-perbuatan yang baik gitu ya. Jadi ya banyak hal, banyak faktor teman-teman ya, kita perlu yang namanya perbaiki ya, baik dalam diri maupun yang di luar diri. Oke, benahi dan selalu benahi, fokuslah ke diri sendiri ya. Oke, kita bakalan jumpa lagi teman-teman ya di next time Timeless Reading, General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.